Mempelajari sistem pencernaan makanan, ini materi paling menarik dan paling mudah dipelajari karena semua orang suka sekali dengan makan. Kita akan mempelajari bagaimana sih organ-organ pada pencernaan manusia ini dengan cara saya akan buatkan skema dari bagian atas sampai bawah, dan skema ini tentu saja tidak persis sama dengan gambar aslinya. Skema ini fungsinya supaya kita mempermudah belajar bagaimana organ-organ itu terlibat dalam proses pencernaan makanan pada manusia. Gini skemanya, jadi dimulai pertama adalah mulut, lalu yang kedua adalah kerongkongan atau nama lainnya adalah esophagus. Yang ketiga, ini organ utama dari proses pencernaan, dia adalah lambung. Kemudian ada usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Let's go, kita bahas mulai dari mulut dulu ya. Mulut sebagai organ pencernaan pada manusia, dia tidak bekerja sendiri, namun di dalamnya terdapat lidah dan juga ada gigi. Jadi di dalam rongga mulut terdapat gigi dan lidah sebagai alat pencernaan. Gigi berfungsi menghancurkan makanan agar makanan menjadi lebih halus. Kenapa sih makanan harus dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan begitu? Kalau misalnya makanan tidak dihancurkan, maka ketika dia mau menuju esophagus, itu akan kesulitan. Jadi makanan ini harus diperhalus terlebih dahulu. Pada saat makanan ini dihancurkan oleh gigi, maka saat kita mengunyah, air ludah akan keluar dari sela-sela gigi tersebut. Jadi di rongga mulut, gigi dan lidah itu bekerja secara bersama-sama. Karena ada proses penghancuran di sini, maka gigi ini disebut sebagai organ yang melakukan pencernaan secara mekanik. Jadi dia ada alatnya ini yang menghancurkan makanan menjadi lebih halus, sehingga gigi merupakan organ yang melakukan proses pencernaan secara mekanik. Pada saat gigi mengunyah makanan menjadi lebih halus, lidah itu berperan dalam membantu supaya makanan itu bisa terletak pada posisi yang pas di rongga mulut. Jadi lidah bisa menggerak-gerakkan, mengatur posisi makanan yang ada di rongga mulut. Jika kita tidak memiliki lidah, maka pada saat mengunyah kita hendak misalnya ingin menggeser makanan yang semula di rongga bagian kiri ingin digeser ke bagian kanan, maka kita harus miringin kepala. Atau kalau tidak, mulut kita masukkan tangan, terus tangannya yang menggeser makanannya. Nah, itu yang terjadi kalau kita nggak punya lidah. Tapi karena ada lidah, maka lidahlah yang membantu meletakkan posisi makanan yang ada di mulut kita. Selain lidah membantu dalam mengatur letak makanan yang ada di dalam mulut, lidah juga memiliki fungsi di mana dia bisa mengeluarkan kelenjar, mengeluarkan air ludah atau yang disebut dengan saliva, dan ketika air ludah itu keluar, maka ada enzim yang diaktifkan. Karena ada senyawa kimia yang dihasilkan oleh rongga mulut melalui air ludah, sehingga proses yang terjadi pada organ lidah ini maka disebut dengan proses pencernaan secara kimiawi, karena ada senyawa kimia yaitu enzim. Lidah juga berfungsi membantu pada saat proses menelan makanan. Nah, kalau kita cermati di dalam rongga mulut ini ada posisi kelenjar-kelenjar yang membantu mengeluarkan air liur. Nah, kita bisa menjawab dari mana enzim yang dihasilkan itu adalah berada pada bagian kelenjar-kelenjar yang terdapat di rongga mulut. Kelenjar yang ada di dalam mulut itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian yang berada di bawah lidah,
disebut dengan sublingualis. Cara mengingat mudahnya itu lidah ini kan juga disebut bantu bicara, lingual. Jadi dia kalau di bawah lidah itu namanya sublingualis. Kemudian kalau berada di belakang, nih dekatnya rahang bawah itu bahasa latinnya kan mandibula, sehingga namanya kelenjar submandibularis. Sedangkan kelenjar yang berukuran paling besar itu disebut dengan kelenjar parotis. Ketiga kelenjar ini adalah penghasil air ludah atau yang namanya disebut dengan air liur, nama lainnya juga adalah saliva. Kemudian saliva itu akan dikeluarkan lalu dibantu oleh lidah untuk menyebarkan menuju ke rongga mulut, sehingga pada saat mengunyah kemudian mulut akan dibasahi oleh air ludah, lidah membantu proses memindah-mindahkan makanan supaya bisa dilumat menjadi lebih halus lagi. Sedangkan yang mampu menghasilkan enzim yang berada di rongga mulut adalah kelenjar yang berukuran paling besar, yaitu kelenjar parotis. Jadi kelenjar parotis ini selain dia dapat menghasilkan air ludah atau air liur, dia juga mampu menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan di dalam rongga mulut oleh kelenjar parotis disebut dengan enzim amilase atau nama lainnya adalah enzim ptyalin. Enzim ini yang mengubah amilum menjadi glukosa. Ini enzim yang pertama. Sehingga di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, di mana mekanik dilakukan oleh gigi yaitu penghancuran makanan, dan kimiawi karena dapat dihasilkan enzim amilase. Gigi manusia terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada gigi seri. Gigi seri ini nama lainnya adalah gigi incisivus, yang biasa dengan huruf I singkatannya. Gigi seri ini fungsinya sebagai pemotong makanan. Kita memiliki juga gigi taring. Gigi taring bahasa lainnya adalah caninus. Caninus ini disingkat dengan huruf C, yang berfungsi sebagai gigi untuk merobek makanan, mencabik-cabik makanan. Lalu ada gigi geraham depan. Gigi geraham depan itu disebut dengan premolar, biasa disingkat dengan PM. Fungsinya sebagai gigi yang mengunyah makanan. Dan juga ada gigi geraham belakang yang disebut dengan molar atau singkatannya M. Ini juga sama, merupakan gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi antara usia anak-anak menuju ke usia dewasa itu berbeda jumlahnya. Jumlah ini perbedaannya karena ada gigi geraham belakang yang belum tumbuh dengan lengkap. Sehingga pada anak-anak jumlah giginya itu adalah 20 buah. Gigi anak-anak ini disebut dengan set gigi susu. Jadi set gigi itu ada 2, set anak-anak dan set dewasa. Set anak-anak ini disebut dengan gigi, kan yang set dewasa disebut dengan gigi permanen. Gigi anak jumlahnya adalah 20 buah. Sedangkan pada gigi dewasa jumlahnya adalah 32. Set gigi ini berbeda karena disebabkan dari jumlah gigi geraham belakang yang belum tumbuh lengkap pada gigi anak-anak. Sehingga rumus dari jumlah masing-masing gigi ini pun berbeda, di mana pada gigi anak atau gigi susu, geraham belakangnya belum muncul. Sehingga kalau kita lihat hitungannya, jadinya 2, 2, 1, 2, ya kan? 2-nya adalah gigi geraham depan, 1-nya adalah gigi taring, dan 2-nya adalah gigi seri. Ini dilihatnya dengan cara melihat cerminannya nih. Nah, ini dibagi 2 gini, terus dibagi atas bawah, sehingga ini adalah bagian kiri yang atas, ini bagian kanan yang atas,
Ini bagian kiri yang bawah dan ini bagian kanan yang bawah. Sehingga dalam membuat struktur gigi, rumusannya kita harus membuat garis seperti ini. Gambar giginya begitu. Sehingga rumus gigi anak itu jadinya 2 gigi seri, 2i, kemudian 1c, dan 2 pm. Nah, ini sama, dia reflektor gitu. Jadi ini 2 pm, 1c, 2i, 2i, 1c, 2 pm. Dengan jumlah keseluruhannya adalah 20 buah. Sedangkan bedanya dengan gigi dewasa, ketambahan ada 3 gigi geraham belakang, sehingga tinggal ditambah 3M. Sama rumusannya, hanya tinggal ditambah 3M. Perbedaannya ada di sini. Sehingga nanti pada usia antara 16 sampai 22 tahun itu akan mengalami munculnya gigi geraham belakang, tumbuh gigi. Kadang-kadang pada beberapa anak, beberapa orang itu mengalami bengkak. Jadi bengkak terus sakit gigi begitu. Nah, ketika gusinya bengkak, maka cara yang bisa dilakukan salah satunya adalah kompres menggunakan es, dikompres es, dan sering-sering kumur menggunakan air garam agar tidak terjadi infeksi bakteri. Namun ada juga yang tidak mengalami pembengkakan, giginya langsung tumbuh aja. Lalu ada juga yang mengalami sampai demam, karena gusi itu akan ditembus oleh gigi geraham. Nah, gigi geraham ini tidak akan bisa tumbuh lagi. Jadi kalau sudah rusak, udah bolong, ya nggak tumbuh lagi. Kalau kita waktu kecil, gigi serinya kan tanggal, terus tumbuh lagi. Maka kita harus menjaga kesehatan gigi, karena kalau dilihat dari strukturnya, gigi ini adalah salah satu organ manusia yang kuat ya. Kalau misalnya ada sebuah musibah kebakaran, itu yang misal ada korban yang meninggal, jenazahnya sampai mohon maaf gosong, kemudian terbakar sehingga tidak bisa diidentifikasi. Yang dicari itu adalah sisa tulang, dan juga pasti yang dilihat adalah gigi, karena gigi yang biasanya masih utuh ada sehingga bisa dilihat antemortemnya, kemudian dilihat dari DNA-nya. Gigi walaupun dia adalah organ yang kuat, tapi bisa juga digerogoti bakteri itu, sehingga kita harus menjaga kesehatan gigi. Gigi sendiri terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada bagian mahkota, bagian leher, dan bagian akar. Yang bisa kita lihat ketika kita bercermin atau juga kita ngobrol dengan orang, kita tersenyum, yang bisa terlihat adalah bagian mahkotanya. Leher dan akar tidak bisa kita lihat. Di bagian mahkota, jika kita sedang tersenyum, bagian yang berwarna putih itu adalah emil. Emil ini merupakan bagian gigi yang dimana merupakan 98% kandungannya itu adalah mineral, dan ini merupakan bagian gigi yang paling kuat. Kita kalau mau ngunyah es batu aja bisa, ya kan? Dia sangat kuat sekali. Bagian emil inilah yang berwarna putih. Bagian yang lebih dalam dari emil itu disebut dengan tulang gigi atau dentin. Dari dentin ini terdapat rongga yang disebut dengan pulpa, di mana pulpa ini berisi dengan serabut saraf dan juga pembuluh darah. Apabila kita jarang gosok gigi, jarang pelihara gigi kita, maka emil ini bisa keropos. Misalnya sebelum tidur kita jarang menggosok gigi, akhirnya bekas-bekas makanan akan menempel dan terjadi pembusukan, mudah sekali ada bakteri sehingga ini bisa lama-lama bisa terkikis. Juga apabila kita mengunyah makanan cenderung pada satu sisi, maka di dalam emil ini akan muncul kerak. Kerak ini lama-lama akan menggerus bagian emil itu sendiri sehingga tumbuh karang gigi yang bisa membuat gigi kita menjadi rusak. Ketika di sini bagiannya sudah ada yang berlubang, jangan dibayangin lubangnya bisa kelihatan loh ya. Pori-pori kecil aja itu bisa kemasukan bakteri. Wah, sakitnya luar biasa. Apalagi
pori-pori ini misalnya ketika kena air dingin, dia akan langsung dideteksi oleh saraf yang ada di sini. Makanya orang mengatakan sakit gigi itu sakit yang luar biasa menyakitkan. Sehingga sebaiknya gosok gigi itu yang benar adalah sebelum tidur dan setelah makan sarapan pagi. 2 kali sehari, minimal 2 kali sehari. Yang baik adalah setelah sarapan pagi dan sebelum tidur saat malam hari. Itu gosok gigi yang baik. Bukan setiap mandi gosok gigi udah selesai, enggak. Sebelum tidur kita harus gosok gigi. Kemudian di bagian bawah dari pulpa itu terdapat sementum. Sementum ini merupakan nama lain dari akar gigi, dari luar akar gigi. Nah, di sini banyak sekali mengandung darah. Dan bagian ini yang tertanam di bagian gusi. Ya, kalau leher, yang bagiannya ginian. Nah, bagian akarnya terdiri atas pulpa dan sementum. Bagian ini nanti ada di dalam gusi. Kalau dilihat dari sini kan gambarnya rata-rata kita lihat ada 2. Sebenarnya ada juga yang jumlahnya 3. Nah, bahaya kalau bagian akar ini nabrak dengan akar yang ada pada gigi sebelahnya, itu bisa menyebabkan sakit nyeri pada gigi dan harus dialami operasi kecil. Ini bagian-bagian gigi. Jangan lupa kita harus memelihara gigi, boleh makan yang manis-manis, tapi ingat gosok gigi sebelum tidur. Itu mengenai gigi dan lidah, sehingga hasil dari proses pengunyahan kemudian yang sudah dicampur dengan air ludah menyebabkan makanan yang masuk ke dalam rongga mulut kita akan menjadi makanan yang sudah halus lagi, yang disebut dengan bolus. Bolus itu makannya udah agak halus, berlendir, kayak dibayangin kayak muntahan ya. Jadi kayak muntahan. Lalu bolus kemudian akan ditelan dan masuk menuju ke esofagus. Ketika akan menuju ke esofagus, bolus melewati percabangan. Ini ada kerongkongan, ada tenggorokan. Yang saya buat putus-putus garisnya yang warna merah ini adalah tenggorokan. Sini ada percabangannya. Nah, percabangan antara tenggorokan dengan kerongkongan ini disebut dengan faring. Jadi makanan masuk dulu ke faring, baru menuju ke... Supaya makanan tidak masuk ke tenggorokan, karena kalau makanan masuk ke tenggorokan bisa mengganggu sistem pernafasan dong. Jadi nyumbat di situ orang bisa mati kalau kesedak katanya. Kesedak itu peristiwa serius, bisa membunuh. Maka kalau kita makan harus pelan-pelan, posisi duduk, dan jangan sambil bicara. Kenapa berbicara bisa membuat tersedak? Kalau ada udara yang keluar saat kita bicara, maka itu menyebabkan terjadinya tekanan sehingga ini jadi terbuka. Apa yang terbuka? Nah, di antara percabangan tenggorokan dengan kerongkongan terdapat klep penutup supaya tujuannya saat makanan masuk, bolus masuk, klepnya turun. Jadi awalnya klep ini disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi supaya makanan tidak masuk ke tenggorokan karena itu berbahaya. Ketika ini sudah nutup, maka bolus melewati faring akan menuju ke esofagus. Bagaimana proses bisa menuju ke esofagus? Karena di dalam esofagus dari faring dia akan didorong oleh gerak menyempit dan melebar saluran dari esofagus. Esofagusnya berupa pipa dan banyak terdapat otot. Otot-otot ini tersusun memanjang dan melingkar sehingga mampu melakukan kontraksi, menyempit dan membesar tadi yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerak peristaltik ini menyebabkan bolus akan mengalami tekanan sehingga menyebabkan bolus menjadi jauh lebih halus lagi, namun sebutannya tetap bolus. Jadi di kerongkongan ini hasil makanannya tetap disebut dengan bolus. Tidak ada peristiwa kimiawi yang terjadi di kerongkongan atau esofagus ini. Yang terjadi adalah gerak peristaltik di mana makanan terdorong
akibat adanya kontraksi otot-otot memanjang yang dimiliki oleh esofagus. Ya, jadi relaksasi, kontraksi lagi, relaksasi, kontraksi lagi. Esofagus sendiri memiliki panjang 25 cm dan fungsinya nanti mendorong makanan menuju ke lambung. Sehingga dari mulut menuju faring, esofagus, lalu lanjut menuju ke lambung. Lambung manusia berukuran sekepal tangan dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri. Kita punya lambung ada 1 jumlahnya. Dinding lambung ini sifatnya begitu lentur dan dapat mengembang apabila berisi makanan, dapat mengempis apabila kosong, tidak ada makanannya. Nah, kita lihat struktur dari lambung ini. Lambung ini disebut sebagai organ utama dalam proses pencernaan. Bahasa Inggrisnya lambung, kalau di Inggris di Indonesia kan malah perut ya, stomach ya. Bolus pertama kali menuju ke lambung akan masuk menuju ke bagian kardiak ini. Nah, ketika dia akan masuk ke dalam lambung, maka bolus akan melewati sfinkter. Sfinkter itu kayak knopnya keran, jadi dia bisa buka, bisa tutup. Kenapa ada sfinkter di sini, ada knop di sini, supaya nanti ketika bolus sudah masuk ke lambung, dia nggak bisa naik lagi ke atas. Bahaya sekali kalau ini bisa naik ke atas. Kenapa, nanti saya jelaskan bagian-bagian lalu ada apa aja di dalam lambung. Sehingga lambung memiliki sfinkter itu ada 2 buah. Di bagian yang berhubungan dengan esofagus, bagian sini ya, ini ada sfinkternya, dan di bagian yang berhubungan nanti dengan usus halus, di sini juga ada sfinkter ini. Sehingga lambung memiliki 2 buah sfinkter yang tujuannya supaya ketika makanan sudah ada di lambung tidak dapat kembali ke organ lainnya dan dapat terbuka ketika ada makanan yang masuk atau nanti hendak diteruskan menuju ke usus halus. Kalau makanannya sudah sampai di usus halus, supaya tidak balik lagi ke lambung, maka sfinkter ini akan menutup. Nah, bagian lambung terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah kardiak, yang kedua adalah fundus, dan yang ketiga adalah pilorus. Bagian yang paling besar itu adalah fundus. Kardiak ini bagian yang paling dekat dengan esofagus, sedangkan pilorus adalah bagian yang dekat dengan usus halus. Ketika makanan masuk menuju ke kardiak, maka sfinkter esofageal, sfinkter esofageal ini adalah sfinkter yang tadi saya cerita, yang membatasi antara esofagus dengan lambung, sehingga disebut dengan sfinkter esofageal. Pada beberapa buku juga banyak yang menyebutnya dengan nama sfinkter kardiak. Lalu makanan akan menuju ke fundus. Di bagian tengah lambung inilah akan terjadi peristiwa kimiawi dan fundus ini menghasilkan HCl. Kalau di kardiak ini dihasilkan mulkus alkali. Mulkus alkali ini tujuannya supaya tidak ada kuman-kuman bakteri yang bisa masuk ke dalam lambung, juga membuat bolus itu akan menjadi semakin hancur ketika diberi alkali. Di fundus selain ada alkali, dia juga menghasilkan HCl. Nah, HCl ini kan kategorinya adalah asam kuat. Juga dihasilkan musin. Asam kuat ini akan menghancurkan bolus, melumat bolus menjadi lebih halus lagi dan sudah agak sedikit hancur menjadi bubur makanan. Ketika sudah sampai di fundus ini, dia mengalami peristiwa kimiawi, lalu di bagian pilorus akan dihasilkan mukus alkali juga oleh pilorus. Pilorus ini bekerja atas pengaruh pH makanan. Di ujung pilorus ini terdapat klep, jadi nanti setelah selesai maka klepnya akan terbuka lalu dibawa menuju ke usus halus. Lambung itu memiliki otot-otot halus yang banyak sekali
dan menyebabkan juga selain ada peristiwa kimiawi, ada peristiwa mekanik dengan cara melakukan gerak peristatik, mengempis dan mengembang. Nah, lambung ini kan rongga. Nah, kalau misalnya tidak ada bolus yang masuk, tapi dia mengalami gerak peristaltik, jadinya yang dipompa malah angin dalamnya. Maka muncul suara krok, krok, krok. Nah, itu pertanda, wah ini lapar perutnya. Jadi harus ada makanan yang dibawa masuk menuju ke lambung. Dan bahayanya apa? Ketika tidak ada makanan, HCl tetap dikeluarkan oleh fundus asam keras ini, asam kuat ini tetap dikeluarkan, maka yang dia timpa nanti adalah dindingnya sendiri. Itu yang menyebabkan malah bisa menjadi perih di bagian lambung. Makanan yang sudah masuk ke dalam lambung, bolus yang sudah masuk ke dalam lambung mengalami peristiwa gerak peristaltik dan mengalami peristiwa kimiawi. Sedangkan yang kimiawi ini prosesnya adalah terjadi pada bagian yang sel-sel mukus. Sel-sel mukus itu sel-sel yang ada di bagian otot-otot dari lambung ini. Dari dinding-dinding lambung ini kan ada otot-ototnya. Nah, di bagian dinding yang ada ototnya ini tersusun atas sel-sel mukus namanya. Sel-sel mukus ini yang mampu menghasilkan getah lambung atau nama lainnya adalah gastrin. Saya tulis di sini ya. Jadi, yang secara kimiawi ini akan merangsang sel-sel mukus yang berada pada dinding-dinding lambung itu akan menghasilkan getah lambung. Nama lain dari getah lambung ini adalah gastrin. Ketika gastrin ini keluar, dihasilkan atau disekresikan, maka dia akan merangsang keluarnya asam lambung atau HCl. Selain ada HCl yang dihasilkan, di dalam gastrin ini juga terdapat enzim-enzim. Juga dihasilkan musin atau air lendir. Adapun enzim yang dihasilkan di dalam lambung ini, enzimnya terdiri atas yang pertama ada namanya enzim pepsinogen. Pepsinogen sendiri fungsinya adalah mengaktifkan enzim pepsin. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Dan ada enzim renin yang mengubah protein susu. Protein susu ini nama lainnya adalah kasinogen. Dan kasinogen ini akan diubah menjadi kasein. Dan satu lagi ada enzim lipase. Enzim lipase ini adalah enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi di bagian lambung itu terdapat 4 enzim sehingga di lambung sama seperti pada rongga mulut terjadi peristiwa mekanik dan juga kimiawi. Hasil yang semula bolus kemudian masuk menuju ke lambung akan menjadi semakin halus dan berlendir, dan semua dibuat pH-nya semakin menuju asam supaya dapat terjadi satu, bolusnya jadi lebih hancur, kedua, kuman-kuman bakteri tidak bisa larut masuk ke dalam makanan sehingga makanan menjadi lebih steril. Di dalam lambung, bolus akan mengalami peristiwa mekanik dan kimiawi berubah. Bubur Kim ini adalah bubur yang lembut dan bercampur dengan getah lambung. Kemudian seluruh makanan atau bubur Kim ini akan meninggalkan lambung paling lama kurang lebih 5-6 jam. Jadi rata-rata makanan berada di lambung 5-6 jam. Kemudian akan dibawa turun oleh gerak peristaltik menuju ke usus halus. Jadi dari sini sphincter pylorusnya akan terbuka dan dibawa menuju ke usus halus. Usus halus atau nama lainnya adalah intestinum. Intestinum ini atau usus halus merupakan bagian dari organ pencernaan yang berfungsi dalam penyerapan sari-sari makanan ke dalam sel darah, dan banyak sekali enzim-enzim yang berperan dan bekerja di usus halus ini.
Usus halus sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari, usus 12 jari, usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Usus 12 jari nama lainnya adalah duodenum, usus kosong nama lainnya adalah jejunum, dan usus penyerap adalah ilium. Dari ketiga usus ini, usus duodenum memiliki panjang 0,25 meter atau 25 cm. Usus jejunum memiliki panjang 7 meter dan usus ilium memiliki panjang 1 meter. Jadi dari ketiga usus ini yang memiliki panjang terpanjang itu adalah usus jejunum atau usus kosong, dengan panjang dari keseluruhan intestinum atau usus halus ini adalah kurang lebih 8 meter. Duodenum merupakan usus yang menjadi tempat bermuaranya saluran getah pankreas dan juga saluran empedu. Bisa kita lihat. Ini adalah pankreas, kemudian ini adalah empedu. Nah, mereka akan bermuara pada saluran usus duodenum ini. Jadi, empedu, pankreas, dan hati ini merupakan kelenjar-kelenjar pencernaan yang nanti mereka akan mengeluarkan kelenjarnya bermuara pada usus duodenum ini. Duodenum itu akan menghasilkan 2 hormon yang nanti 2 hormon ini merangsang kerja dari empedu dan pankreas. Hormon itu adalah yang pertama, duodenum akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon sekretin. Sekretin ini akan merangsang keluarnya getah pankreas. Artinya, dia merangsang kerja dari pankreas. Ketika hormon sekretin merangsang kerja dari pankreas, maka pankreas akan menghasilkan getah pankreasnya. Getah pankreas yang dihasilkan oleh pankreas inilah kemudian akan mengaktifkan enzim-enzim pencernaan. Di antaranya inilah beberapa enzim yang dihasilkan dari getah pankreas, namun enzim-enzim ini tidak aktif di pankreasnya. Enzim-enzim ini dikeluarkannya di duodenum, sehingga enzim-enzim ini aktifnya di duodenum. Ada lipase, mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Ada amilase pankreas, mengemulsi amilum menjadi maltosa. Ada tripsin, mengubah protein menjadi polipeptida. Ada kemotripsin, mengubah protein menjadi polipeptida. Dan ada karboksipeptidase, mengubah polipeptida menjadi asam amino. Hormon yang kedua yang dihasilkan oleh duodenum itu adalah hormon kolecistokinin. Kolecistokinin ini akan merangsang kerja dari empedu untuk mengeluarkan getah empedu. Getah empedu ini akan membantu dalam mempengaruhi penyerapan vitamin K. Setelah mengalami proses di duodenum, maka bubur Kim ini akan dibawa masuk menuju ke jejunum. Pada jejunum atau usus kosong, ini disebut sebagai usus kosong karena pada orang yang sudah meninggal, usus ini tidak ada isinya atau kosong. Pada usus ini, pada jejunum, ini dia akan menghasilkan, jejunum ini akan menghasilkan kelenjar yang disebut dengan kelenjar Lieberkühn. Kelenjar Lieberkühn ini akan merangsang keluarnya getah usus. Getah usus
ini dihasilkan oleh jonjot usus atau villi usus. Jadi kelenjar Lieberkühn itu merangsang jonjot usus atau villi usus mengeluarkan getah usus. Ketika getah usus ini sudah dikeluarkan, maka disinilah akan bekerja enzim-enzim. Di antaranya adalah laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, aminopeptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Proses berikutnya akan dibawa menuju ke usus penyerap. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa di usus penyerap ini fungsinya adalah menyerap sari-sari makanan. Proses penyerapan atau absorpsi ini dilakukan oleh villi, oleh jonjot, dan pada bagian villi terdapat banyak sekali pembuluh-pembuluh darah yang pada akhirnya darah yang terdapat di dalam pembuluh darah akan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Dari usus penyerap, kemudian bubur Kim akan dibawa menuju ke bagian usus besar. Sebelum dia menuju ke usus besar, ini terdapat bagian yang disebut dengan sekum. Ini adalah usus halus, kemudian ini melekuk kan. Nah, usus halusnya melekuk, kemudian menuju ke sekum. Ini namanya sekum. Pada bagian sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan appendix. Appendix ini nama lainnya adalah umbai cacing, atau orang menyebutnya dengan istilah usus buntu. Umbai cacing ini atau appendix ini berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Jika appendix ini mengalami peradangan akibat infeksi bakteri, maka penyakitnya disebut dengan appendicitis atau orang menyebutnya sakit usus buntu sehingga mengalami pembengkakan. Jika dibiarkan, radang akan menjalar sampai ke usus besar, maka supaya itu tidak terjadi, ini dipotong. Gitu. Terus dari sekum ini, maka ketika sari-sari makanan telah diserap pada usus halus, maka akan ada ampas atau sisa-sisa yang tidak diserap di usus halus. Nah, ibarat kalau mau buat santan, kita meres kelapa parutnya, terus santan di bawahnya udah ada, sisa dari di atas saringannya itu kan udah kelapa kering yang udah nggak bisa diperes lagi. Nah, sisa itu yang kita buang. Sama seperti proses pencernaan ini. Jadi ketika bubur Kim tadi sudah masuk ke usus halus, lalu terjadi peristiwa kimiawi dan akhirnya diserap, sari-sari makanannya sudah dipecah-pecah menjadi berbagai makanan yang sudah lebih sederhana lagi, ya kan? Dari laktosa bisa jadi galaktosa, dari polipeptida ada jadi asam amino, sampai akhirnya bagian-bagian itu telah diserap di usus penyerap. Sisa yang tidak diserap itu akan dibawa menuju ke usus besar. Pertama kali tadi dia akan masuk dulu melalui sekum, terus menuju ke usus besar. Usus besar ini dibawa naik ke atas, terus mendatar, sisanya tadi akhirnya turun. Nah, sehingga usus besar ini bagiannya terdiri atas bagian yang naik, bagian yang lurus mendatar, dan bagian yang turun. Gambarnya seperti ini. Zat sisa di dalam usus besar ini akan didorong oleh bagian belakang ini dengan gerakan peristaltik. Pada usus besar, peristiwa yang berlangsung hanyalah penyerapan air dan garam mineral yang masih diperlukan oleh tubuh. Ketika garam-garam mineral ini diserap, kemudian diabsorpsi oleh dinding usus, yang pertama kali melakukan penyerapan itu adalah ascending.
kemudian dilanjutkan oleh transfending dan descending. Pada bagian usus besar, makanan yang sudah berupa ampas itu akan melakukan proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian nanti ketika dia sudah naik oleh gerak peristaltik, dibawa oleh usus transfending, kemudian dibawa turun oleh descending, ampas tadi sudah mengalami pembusukan. Perjalanan makanan atau ampas ini sampai di usus besar dapat sekitar 4-5 jam, dan nanti ampasnya di usus besar itu dapat disimpan sampai dengan 24 jam atau 1 hari. Makanya kita buang air besar itu biasanya setiap hari, setiap pagi. Nah, di dalam usus besar, feses nanti yang sudah mengalami pembusukan, ampas yang sudah mengalami pembusukan, itu akan didorong secara teratur dan lambat menuju ke rektum. Maka jika kita simpulkan, pada usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan mineral, juga terjadi proses pembusukan dari sisa makanan. Dari proses yang berlangsung pada usus besar, maka ampas makanan tadi yang sudah mengalami pembusukan secara perlahan akan dibawa menuju ke bagian rektum. Lalu dari rektum, maka sampah yang sudah mengalami pembusukan tadi kita sebut feses, lalu dibawa oleh otot polos menuju ke anus dan tertimbun sampai akhirnya menyebabkan seseorang merasa ingin buang air besar. Proses buang air besar ini disebut dengan defekasi. Proses defekasi atau buang air besar ini dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi pada otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sfinkter pada bagian anus. Gambarnya seperti ini. Dengan mengendurnya sfinkter, knop ini, sfinkter, maka akan terjadi kontraksi dari kolon serta rektum, dari usus besar serta rektum akan terbuka sampai akhirnya feses akan keluar dan berakhirlah semua proses dari pencernaan ini. Jadi kalau diurut, ya, ketika makanan masuk melalui mulut, kemudian menjadi bolus, lalu menuju ke esofagus dengan gerak peristaltik, sampai di lambung. Di lambung dia menjadi bubur kim, lalu bubur kim ini mengalami proses kimiawi di usus duodenum dan juga usus kosong, dan mengalami penyerapan pada usus penyerap. Kemudian sisa atau ampas dibawa ke usus besar atau kolon. Ampas ini mengalami pembusukan yang dibantu oleh Escherichia coli, lalu terjadi juga penyerapan air dan mineral sampai akhirnya dibawa menuju ke rektum. Secara perlahan dibawa menuju ke anus, terjadi proses defekasi atau buang air besar, dan selesailah semua proses pencernaan yang ada pada tubuh manusia.